Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, siyama baqiyatillahi fil aradhin, arwahuna limaqdamihi fidah wa ashabihil muntajabin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, terutama teman-teman sekalian, para pecinta Ahlul Bait, para pecinta Rasulullah, para penyongsong sahibul asri wal zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kita semua yang hadir di sini atas iman yang membuat kita bertahan dengan agama ini di tengah semua fenomena-fenomena yang membuat kita kadang-kadang jenuh terhadap agama ini. Kadang-kadang kita seolah-olah terdorong untuk eksodus dari agama ini. Melihat berbagai macam fenomena, kita melihat lembaran-lembaran sejarah, membuat kita kadang-kadang bertanya-tanya tentang agama ini. Tapi dengan iman yang kita punya, kita bertahan. Dengan iman yang kita punya, kita rawat harapan. Kita pelihara asa. Kita yakin bahwa agama ini direncanakan untuk tetap ada. Dan bahwa agama tidak sia-sia. Dan karena itu kita bertahan dengan semua persoalan-persoalan yang carut marut, fenomena-fenomena yang compang-camping dalam sejarah kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Karena itu kita patut bersyukur atas iman yang begitu berat kita pertahankan. Dan karena itu kita perlu menyusun ulang, memperbarui, menyempurnakan iman kita agar ia tidak hanya bertahan sebagai narasi sejarah, agar ia tidak bertahan sebagai fosil doktrin, agar ia tidak bertahan menjadi slogan-slogan, agar ia tidak hanya menjadi kata-kata, agar ia tidak menjadi seremoni-seremoni semata, tidak hanya bertahan sebagai upacara-upacara. Kita ingin jelas dengan agama ini. Kita susun ulang. Kita tidak bertahan dengan ketidakjelasan. Karena itu bongkar semua, keluarkan semua keraguan-keraguan, dan pertanyaan-pertanyaan itu harus terjawab. Nggak bisa. Kita tidak bisa beragama dalam ketidakjelasan. Bagaimana kita mau menganut agama petanya tidak jelas? Harus jelas. Kalau tidak, bagaimana kita akan membiarkan keyakinan ini makin hari makin keropos? Persoalan-persoalan hidup makin berat. Kita dicoba, komitmen kita diuji, fluktuatif, masalah-masalah, himpitan-himpitan masalah, problem-problem, benturan-benturan. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, goyah. Kalau kita tidak punya prinsip yang mengakar, luntur, satu demi satu mengendap-engendap, terbirit-birit, melenggang, meninggalkan arena. Tidak tahan. Karena sudah dijelaskan betapa
Ya Allah, kami mengeluh perginya Nabi kami. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina. Nabi kami tidak bertahan lama. Dia mengikuti proses. Proses terjadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad personal lebur dalam Muhammad impersonal. Ini bukan persoalan sosok, bukan hanya individu. Ini paradigma. Ini sebuah konsep transenden yang imanensinya pada sosok yang lahir di Mekah. Hijrah ke Madinah, kembali membebaskan Mekah, lalu melakukan sebuah upacara suksesi, lalu wafat dengan semua persoalan-persoalan yang membuat orang bertanya-tanya tentang itu. Dia sudah wafat, terbunuh atau dengan cara yang alami. Itu yang terjadi. Dan karena itu kita mengeluh, Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina wa ghaibata waliyina. Tidak hadirnya pemegang otoritas di tengah kita. Wa syiddatal fitani bina, beratnya masalah-masalah yang sebagai minoritas, sebagai oposan, sebagai yang terpinggir, sebagai yang dikejar, sebagai yang diburu. Berat. Dengan semua persoalan-persoalan risiko-risiko. Wa tadawuraz zamani alaina. Zaman ini tidak pernah memihak kita. Kita yang dikepung. Diskriminasi itu napas kita. Resiko itu degup jantung kita. Masalah itu narasi kita. Duka itu denyut nadi kita, aliran darah kita. Wa tadawuraz zamani alaina. Inilah kita, orang-orang yang keluar dari antrian panjang mencari kenyamanan. Ya. Makanya tidak heran, sedikit bukan karena tidak benar. Banyak orang tahu pengetahuan, banyak orang tahu. Tapi tidak selalu selaras dengan tindakan. Banyak orang pandai. Teori-teori ya. Orang tahu narkoba itu berbahaya. Tapi orang mengkonsumsinya. Tahu. Artinya pengetahuan tidak otomatis koheren dengan tindakan. Ada sesuatu yang lain. Apa? Ada logika lain yang dibangun. Sehingga menggeser logika pengetahuan. Kenyamanan. Manfaat. Banyak hal yang orang bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pengetahuannya. Kebenaran ini bila hanya diukur secara epistemologis, dari argumennya, dari penjelasan-penjelasannya, mestinya setiap orang menerima. Tapi mengapa orang tidak mengikuti? Karena pengetahuan tidak cukup. Pengetahuan itu seperti lampu sorot menunjukkan, tapi tidak semua orang mau melakukan itu. Orang melakukan korupsi. Ya, sampai negara ini termasuk peringkat yang lumayan, runner up setidak-tidaknya dalam korupsi di dunia. Iya. Sampai menjadi bahan stand up komedi di beberapa negara. Saking sudah hampir pasti korupsi itu bukan anomali. Malah yang tidak korupsi itu agak tidak normal. Mengapa orang melakukan itu? Padahal jelas korupsi itu
pembunuhan skala nasional, membunuh, silent killing. Tapi orang melakukan itu, mengapa? Karena tidak cukup tahu. Pengetahuan tidak cukup. Bisa saja orang bertindak dengan motif lain berdasarkan pengetahuan, ya. Tapi tidak cukup, perlu ada kehendak. Perlu ada tindakan tertentu yang tidak hanya didorong oleh pengetahuan. Sedikit pengetahuan tapi efektif. Banyak orang enggak pinter-pinter amat. Tapi sepengetahuan itu, sebanyak itu pengetahuannya, sekualitas itu perbuatan. Nah kita ini menghadapi situasi orang mungkin tahu tentang kebenaran ini. Jadi tidak perlu terlalu ngotot debat, bikin konten sejelas itu. Dan kita juga tidak perlu ngotot karena tidak cukup. Oke, orang terima argumennya, dalilnya, kemudian mengikuti. Lain lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu berisiko. Pengetahuan itu tidak nyaman. Dan orang menghindari itu. Kenapa? Ada tanggung jawab. Nah, kalau kita di tengah-tengah kita ini sukanya membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab, bahaya. Kalau WhatsApp group isinya membahas yang muluk-muluk, penyakit. Ini penyakit. Hanya balapan siapa yang pertama nge-share. Penyakit ini. Gak penting siapa yang baca. Semua mau jadi influencer. Gak kau berbocor. Enggak. Tumpuk-tumpuan. Lomba ego. Gak ada yang baca. Siapa yang share dulu? Loh, ini apa ini? Yang dibahas tinggi-tinggi. Loh, Anda sudah tahu gak ngeluarkan khubus itu makan barang haram. Gak usah muluk-muluk. Yang ini, yang Irfan, langit ketujuh, kaboten bung. Sudah tahu ya konsekuensinya. Jadi perlu kita turun sedikit supaya apa yang kita yakini dan perilaku kita itu ada keseimbangannya, ada keselarasannya. Nah, kita patut bersyukur. Karena apa? Setidaknya kita punya iman. Hanya saja, iman ini dalam bahaya. Mengapa? Kalau tidak kita rawat, mobil kalau tidak dihidupkan aja sudah rusak. Padahal tidak dipakai. Dia perlu dipanasi. Perlu diaktifkan. Nalar kita ini jangan diendapkan. Kita perlu mengaktivisir akal kita. Nah, momen seperti begini, selain kita juga membangun hubungan-hubungan emosional, mempererat ikatan-ikatan spiritual, tapi kita juga perlu menata kembali penalaran kita terhadap apa yang kita sebut dengan otoritas. Apa di balik ini semuanya? Kita perlu tahu. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dunia ini sekarang banyak orang menganggap kehidupan dunia itu absurd. Absurd itu artinya sia-sia. Berjalan begini, kamu berbuat apa? Juga nanti mati juga, dan akhirnya rotasi alam ini bekerja dengan siklusnya sehingga tidak perlu ada yang absurd. Orang mulai banyak yang menganggap ya yang ada sekarang lakukanlah. Sehingga akhirnya nilai-nilai baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, itu konstruksi pikiran kita. Itu kesepakatan aja, tidak jelas. Makanya jangan heran kalau terbongkar sebuah kasus seorang penjahat, pelaku kebejatan, seorang konglomerat besar, dia bisa mengeluarkan entah itu benar atau salah. Dia punya perilaku yang melampaui fantasi-fantasi yang umum orang. Dan itu melibatkan banyak elit-elit global, pemegang kuasa, relasi kuasa di dunia ini. Mereka itulah pemegang cloud kapitalisme yang mengendalikan dunia ini dengan korporasi-korporasi yang
luar biasa, melampaui state, melampaui kekuasaan negara. Itu mereka menganggap dunia ini real, tidak ada kemuliaan. Kemuliaan itu hanya pikiran-pikiran kita tentang apa yang harus dianggap mulia dan hina. Sebetulnya tidak ada. Kebanyakan orang-orang yang mulai berpikir tentang agama Tuhan itu diganti oleh pikiran-pikiran yang mengarah kepada absurditas. Dan karena absurd, ya buat apa terikat dengan nilai-nilai moral? Mulailah mereka melakukan apa saja, ya. Sekedar hiburan membunuh orang. Di klub yang eksklusif, ya membunuh. Bila perlu mencicipi darahnya. Karena tidak ada lagi nilai benar dan salah. Tidak ada lagi baik dan buruk. Orang sudah mencapai batas maksimal dari absurditas kehidupan. Dan ada lagi yang menganggap bahwa nilai-nilai itu ada, tapi tidak bisa diharapkan. Mengapa? Karena faktanya yang benar selalu kalah, yang adil tidak pernah kuat, kejahatan selalu menang. Lihat aja sekarang fenomena bagaimana dunia dikendalikan oleh sebuah sentra hegemoni terang-terangan. Kalau dulu penjajahan itu investasi lah dengan bahasa-bahasa etik. Bahkan Amerika dulu, walaupun Amerika itu berdiri di atas pembunuhan, pembantaian. Jangan kira Israel itu menduplikasi Amerika. Amerika itu membasmi banyak orang-orang Indian, suku-suku Indian, ya. Mendatangkan penjahat-penjahat dari Eropa semuanya. Yang paling biadab dari Eropa itu semua dikirim ke Amerika. Mereka berebut untuk mencari emas. Jadi jangan heran Amerika itu berdiri di atas sadisme, berdiri di atas kejahatan yang sistematis. Kita pernah nonton kan film-film western, bagaimana mereka joroknya, bagaimana mereka biadabnya, itu terjadi. Dan itu tidak bisa ditutupi. Lalu dari Amerika yang besar itu terbentuklah sebuah keinginan untuk mempertahankan kuasa itu. Dan akhirnya cara mempertahankan kuasa itulah mereka memperlakukan dunia ini, semua bangsa-bangsa ini sebagai objek. Ya, sebagai objek. Sehingga mereka memandang diri mereka itu seperti singa atau karnivora. Bahwa dunia itu adalah rimba. Dunia adalah rimba. Kalau mereka tidak berkuasa, mereka mati. Mereka sudah mendeklar diri mereka sebagai karnivor. Dan karena itu, selain mereka, ya antara babi, kijang, atau kerbau. Tergantung tingkat bahayanya. Bisa juga seperti kerbau yang juga melukai. Tapi semuanya adalah mangsa. Dengan pola seperti ini, mereka tidak percaya kepada sistem. Orang-orang pun akhirnya melihat, percuma kita ingin bicara tentang ditegakkannya kebenaran, keadilan. Itu dalam skop global. Dalam skop kita, kalau kita melihat kita punya masalah, kemudian kita mengeluh kepada atau minta kepada aparat untuk menyelesaikan masalahnya, belum tentu selesai, masalahnya nambah. Apalagi di era medsos ini, Anda polos, Anda diperas. Anda men-share sesuatu, Anda segampang mengklik sesuatu, Anda akan masuk dalam perangkap yang luar biasa bahaya. Sehingga tidak ada ketulusan. Algoritma ini membuat orang kehilangan standar nilai. Jungkir balik. Lah, ibu-ibu di depan anaknya bisa nari-nari itu, pakai jilbab. Dia pikir aurat itu cukup pakai jilbab. Loh, lenggak-lenggok itu juga perbuatan yang buruk. Tapi karena dia merasa berhadapan hanya dengan layar, dia tidak merasa bahwa ini ada pengaruhnya buat orang lain. Ya. Artinya nilai itu hampir tidak ada. Bahwa orang percaya kepada agama, iya di majelis taklim, di pengajian, di acara-acara keagamaan itu masih ada agama. Tapi substansi agama nyaris hilang. Dari mana kita tahu? Lah, angka kejahatan dengan
dengan antusiasme agama ini berimbang. Nyaris tidak ada perbedaan antara agama dan kejahatan. Terjadi kejahatan luas di sana, agama juga marah. Di mana agama, di mana anti agama berseiring. Akhirnya orang mulai jenuh terhadap agama. Perlahan-lahan orang meninggalkan agama. Karena apa yang dihadirkan oleh agama? Tidak ada. Agama ini terus diperdebatkan. Terus didiskusikan. Dipolemikan. Ribut, ini, itu. Ada yang tujuannya memang sengaja meributkan. Untuk pasar atensi. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi yang dijual kontroversi. Jual kecemasan. Anda sedikit buka keliru, Anda gatal-gatal, waspada, jangan diambil kecil. Anda langsung disugesti, besok beli obat apapun Anda keluarkan duit untuk itu. Industri kecemasan memainkan. Anda sedikit agak keringgingan sedikit, Anda langsung diserang oleh propaganda-propaganda kecemasan. Kebencian. Iba yang dibuat supaya Anda kemudian perasaan Anda semua ini permainan. Sehingga akhirnya kita kehilangan. Agama di mana posisinya? Waduh, berat bicara tentang agama ini. Kenapa? Lah memang tidak ada faktanya agama dalam kehidupan kita. Di mana agama? Oh iya, di atas sejadah kita temukan agama. Waktu majelis taklim ada agama, ceramah agama. Tapi di luar itu agama kita tidak menemukan agama. Dari mana agama? Faktanya begitu. Sampai akhirnya orang jenuh terhadap agama. Yang diulang-ulang lah. Nasihatnya diulang-ulang. Narasinya itu-itu saja. Bacaannya itu-itu saja. Mengubah perilaku? Enggak ada. Tidak mengubah perilaku. Nah, lalu kenapa kita bertahan dengan agama ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika nilai-nilai ini menjadi tidak penting bagi orang-orang itu, kita bertanya-tanya, kira-kira kita melihat nilai baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, adil, zalim. Kan nyata itu ada baik, ada buruk. Orang berbuat baik. Orang berbuat baik. Makanya sering sekali kalau kita baca sekarang apa yang disebut dengan self-love, bicara tentang self-improvement, yang bicara tentang psikologi populer yang sekarang ada. Berbuatlah baik supaya orang berbuat baik. Orang berbuat baik. Tapi tunggu dulu. Ini tujuannya apa? Berbuat baik tujuannya apa? Kenapa kita disuruh berbuat baik? Kalau tujuan berbuat baik itu murni, tulus, tanpa pamrih, itu berarti tujuannya hanya dua kemungkinan. Dirinya atau Tuhan. Kalau tujuannya adalah dirinya, dia mendapatkan sesuatu, meskipun dia tidak merencanakan, tapi otomatis rasa nyaman, rasa hero, rasa lepas dari rasa bersalah, ya Anda akan menghentikan perbuatan baik itu. Kenapa? Ya, karena feedbacknya tidak akan muncul. Anda berbuat baik di dunia ini, sekarang ini, oh Anda dianggap lemah, Anda dimakan. Anda kelihatan ramah, empuk ini. Diterkam Anda. Fakta ini terjadi. Anda lihat semua korban-korban kejahatan itu rata-rata husnudon. Ya, karena doktrin agama irasional. Hantam saja semuanya, mesem-mesem semuanya. Akhlak ini sopan. Tidak ada kejahatan itu langsung. Itu yang tingkat kampung. Kejahatan itu dikemas dengan kelembutan, dengan narasi, dengan memikat agar korban itu tidak merasa sebagai korban. Dan ini kejahatan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dengan semua persoalan itu kita tetap melihat ada baik buruk, ada benar salah, ada adil zalim. Dari mana kita tahu? Ya buktinya kita masih berbuat baik kepada sesama.
Minimal kita peduli kepada orang yang lemah. Kita iba melihat orang yang ngamen keplok di pinggir mobil, kaca mobil, keplok. Mbak, nggak pakai biola, nggak pakai gitar, sudah modalnya tangan. Udah keadaan begitu menghimpitnya. Kita iba, kita terpukul, kita apapun alasannya. Apakah itu karena Tuhan atau lain? Nanti dulu. Terlalu Tuhan ini sekarang agak sulit untuk disebut-sebut. Mengapa? Faktanya Tuhan itu tidak hadir di tengah kita. Bagaimana orang berbuat zalim sementara dia percaya Tuhan? Persoalan yang agak sulit. Nah, kita percaya kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keluhuran, sekaligus juga melawan kezaliman. Kita benci kezaliman. Tapi memang faktanya kita tidak menemukan keadilan. Banyak orang mengalami kezaliman dan berlalu hidupnya tidak ada yang membela. Banyak orang mati, meninggal karena tidak ada yang ngobati, tidak ada yang peduli sampai membusuk. Dari zaman ke zaman kita temukan itu. Lalu berarti apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? Ataukah memang tidak ada? Kalau memang kebenaran, benar, salah, baik, buruk, hina, mulia itu ada, nyata dalam bentuk apa? Bentuk konsep. Kalau cuma dalam bentuk konsep, ya itu tidak nyata namanya. Nyata itu konkret. Orang zalim dihukum. Ya kan, Amerika ini kan zalim. Nyata-nyata zalim. Semua tahu. Loh, sampai yang tahu pun ikut gabung, saking menakutkannya. Lu tahu. Israel juga tahu. Orang tahu Israel, Zionis tahu. Tapi kenapa orang tidak berani melawan? Resiko di embargo. Iran yang di embargo 40 tahun lebih bertahan. Negara lain 2 minggu kolaps. Dan itu tidak siap. Kenapa? Disuruh duduk ini, jangan mundur-mundur. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kenapa kita beragama? Bukan karena dalilnya, bukan karena argumennya, bukan karena faktanya. Enggak ada fakta agama. Dari mana kita tahu? Lihat saja dalam sejarah. Lihat saja dalam sejarah. Kita tidak pernah menemukan fakta-fakta yang membuat kita optimis kepada agama. Kalaupun harus ada yang dibanggakan, itu sebetulnya keburukan. Islam itu pernah jaya. Kita pernah dengar kan narasi itu. Jaya Islam. Jaya apa maksudnya? Jaya itu bantai orang. Jaya itu aneksasi, memperluas wilayah kekuasaan, mengumpulkan upeti, menawan orang, mengubah gereja jadi masjid. Itu kejayaan. Iya, kita ini pernah menguasai Spanyol, masuk ke Sevilla, masuk ke daerah Lyon di Prancis, daerah Italia. Di mana? Itu dulu. Dan mereka menganggap itu sebagai kejayaan. Kejayaan itu apa? Belai itu jaya. Jadi kalau kita mau bangga dengan agama kita, ini isinya pembantaian. Itu jaya. Hebat. Kita pernah jaya. Nah, terus ya orang yang tidak mau dong dengan ini agama tuh pemuja kesadisan. Loh, katanya ingin menyempurnakan agama sebelumnya. Kok lebih serem gini? Katanya mau merapikan. Agama-agama sebelumnya katanya agak ada manipulasi, ada pemalsuan. Loh, ini sejarahnya lebih semrawut ini. Dokumentasinya, waduh, tidak ada IO-nya. Semua orang ngomong. Semua ngomong. Loh iya, kenapa? Ya jelas.
Loh, yang membawa agama dengan susah payah ini ujung-ujungnya kembali aku tinggalkan kepada kamu 2 teks. Maksudnya ini teks ini monggo berlomba untuk menafsirkan. Kan simple. Loh, teks itu nggak bisa menjelaskan diri, bukan manusia teks itu. Teks itu tanda-tanda. Nah, setiap orang punya pepanan. Aku tinggalkan kepada kamu 2 teks. Ya sudah. Apa yang terjadi? Lomba tafsir. Yang terjadi konflik. Perebutan klaim otoritas. Dalam sejarah itu yang terjadi. Orang yang sadar, ini maksudnya gimana ini? Teks, ya sudah kita teks dan masing-masing kembali pada teks. Maksudnya teks itu ternyata setiap orang menafsirkan sendiri-sendiri. Tujuan agama untuk menjadi sebuah sistem. Ya bagaimana menjadi sebuah sistem? Loh, kalau dari teks ini muncul ajaran yang berbeda-beda tentang satu masalah. Satu masalah. Satu item. Bisa 5 versi, bisa seperti BYD gitu, ada macam-macam. Sampai sesemrawut itu, kalau ngawur itu ada teksnya. Saking kreatifnya. Peluang untuk berkreasi, improvisasi, nambah-nambah sedikit itu terbuka luas. Ya. Loh, ini mau bicara tentang enggak, ini awal ini. Anda tidak akan capek kan? Ini akan panjang. Artinya, kalau agama itu tujuannya ada menjadi sistem, ya syarat utamanya satu ajaran terhadap satu subjek. Tidak bisa satu subjek, satu tema. Seperti martabak gitu, ada yang spesial, ada yang biasa, ada yang kayak telur, ada yang satu agama. Supaya apa? Supaya jadi satu agama. Ketika ajarannya satu, yang mengamalkannya satu umat. Ini logikanya tidak perlu gelar pinter, enggak, biasa. Satu agama, satu ajaran, satu pelaksana disebutnya satu umat. Kalau satu umat, baru selanjutnya menjadi sistem yang berlaku. Ketika ini tidak ada urutannya, gimana jadi sistem? Nggak ada sistem. Yang bertahan apa? Diskusi. Kalau diskusi, tidak ada agama sehebat ini. Profesor, jurnal semua terus menyempurnakan agama ini. Jadi para pesertanya ini, para pasien ini terus menyempurnakan resep-resepnya sendiri-sendiri. Sampai akhirnya tidak pernah bisa menjadi sebuah sistem. Berakhir sebagai apa? Iya, sampai akhir diskusi. Generasi depan ini nanti ada pemikir lagi, tambah banyak pemikir. Tambah yang mikir tambah banyak, tambah kumpulan dari. Jadi bukan memproduksi sebuah ajaran jelas, memproduksi pemikir-pemikir. Tidak pernah dilaksanakan. Dan karena pemikirnya banyak, masing-masing memiliki gambarnya sendiri tentang ajaran ini. Ujung-ujungnya ternyata memang produk dari pemikiran manusia. Tidak ada sakralitasnya. Ada sakralitas. Orang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini kemudian muncul gagasan-gagasan lain tentang agama. Dari mana kita tahu agama? Ya kalau agama itu kan perlu sistem. Kalau enggak dia tidak bisa berlaku. Enggak pernah kan faktanya. Dalam sejarah belum pernah ada sebuah sistem berporos pada agama. Justru yang di luar agama ini bisa buat kesepakatan, kontrak sosial, konsensus, membuat konstitusi, sebuah asas, berdiri sebuah institusi bernama negara.
Ya, berjalan. Ya dengan semua kekurangannya orang patuh, ngurus KTP, lampu merah, ini buang sampah, bayar iuran RT RW, strukturnya ada, berjalan. Mengapa? Karena ada teks, ada undang-undang toh, ada pemberlakunya, ada yang memberlakukan, ada yang punya hak represi, menghukum, menindak. Tidak dibiarkan undang-undangnya mendatangi setiap pelaku. Bisa, ada teks, tidak bisa berdiri sendiri. Nah rupanya memang ada pihak-pihak tertentu yang membiarkan agama ini beredar menjadi bandit ke situ. Rebutan yang ini di kitab ini, yang itu pintar-pintar kalau kutipan-kutipan, footnote-nya, serem. Dalil-dalilnya lama ini bukan. Tapi faktanya tidak menjanjikan apa-apa. Memproduksi kreativitas, tapi mandel dalam implementasi sebagai sistem. Itulah agama. Sorry to say. Begini. Ya hadir begitu. Nah kalau kita sudah menemukan agama ini, agama untuk didiskusikan, isinya nasihat-nasihatan. Ya kan? Kalau penganut agama ini paling suka sama kebaikan gratis, isinya nasihat, saling menasihati. Ya, sama-sama tidak melakukan, satu sama lain sama-sama tahu ini cuma lomba share. Sama-sama tahunya, sama-sama korepnya soal agama. Yang dibahas muluk-muluk, kewajiban yang paling prinsipil lupa. Iya, kalau irfannya berorganisasi memang tidak punya tradisi, apalagi yang New Syiah. Yang New Syiah memang lahir jenderal, lahir itulah dengan privilege, nurut. Walaupun benar tidak boleh diikuti, hina kalau menerima pendapat orang lain. Jadi ya muter-muter, memang tidak punya tradisi itu, tradisi kepatuhan. Tradisi kerja kolektif nggak ada. Lalu terus ini Anda menerima mazhab ini kan cuma kumpul-kumpul muji-muji aja kan. Oh tak pikir cuma cara sholatnya tak yang beda. Oh ternyata ada, harus orang mengorbankan egonya. Orang harus kerja kolektif. Orang harus punya kepatuhan. Ada otoritas. Waduh kalau ini berat. Tak pikir cuma kelompok-kelompok arisan atau apa, kumpul-kumpul. Nggak sanggup. Nah memahami agama ini tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang sebetulnya tidak mengamalkan agama itu. Ya. Apa sih inti agama? Ajarannya? Bukan. Saya sudah sering katakan itu. Apa inti agama? Inti agama itu nilai-nilai. Oke, nilai-nilai itu dari mana? Dia orang tahu baik dan buruk dari agama? Enggak. Orang tidak beragama juga tahu apa itu baik, apa itu buruk. Enggak beragama. Sudah tahu apa itu. Agama tujuannya untuk menjelaskan baik dan buruk. Jadi kalau ada orang bilang, Nabi itu datang untuk bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk mengajarkan budi pekerti. Maksudnya budi pekerti ada inherent sebelum kita dapat pengajian dari siapapun sudah tahu baik buruk, baik itu sempurna, jujur itu mulia, dusta itu buruk. Tidak karena ayat, tidak karena hadis, tidak karena kiai, tidak karena majelis taklim. Sudah ada agama datang, Nabi datang untuk itu. Loh, yang betul ini hadisnya sudah setiap orang tahu. Nabi datang untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Apa yang sudah ada pada orang tentang what and why. Kita tahu baik dan buruk itu. Datang untuk apa? Untuk menjawab how, bagaimana. Agama tujuannya untuk menjelaskan, gini loh cari baik. Begini loh tidak menjadi adil. Begini loh caranya untuk menghindari kezaliman. Tapi bahwa zalim itu buruk semua orang tahu. Nah,
ketika masuk dalam wilayah how, dia perlu mekanisme, perlu otoritas. Kalau enggak, ya setiap orang, ya memang agama, anggaplah agama itu how. Tapi how-nya sendiri-sendiri, ya semraut juga dong. Semraut. Setiap orang merumuskan caranya sendiri. Tidak bisa, harus satu supaya tidak semraut. Ketika masing-masing menafsirkan agama sebagai cara yang berbeda-beda, ya semraut juga, chaos juga. Ketika chaos, gugur agama. Ketika gugur agama, ketuhanannya ikut gugur. Ini tidak bisa kita lokalisir gugurnya hanya pada konsep agama. Runtuh sampai atas. Oke, berarti perlu otoritas. Oh ya, tidak mau, perlu otoritas. Oke, otoritas, kita punya otoritas. Otoritas itu harus sentral, nggak bisa. Kalau otoritas banyak, itu nambah kesemrautan lagi. Ya, perlu otoritas. Otoritas itu fungsi apa? Fungsinya ceramah, guru. Bukan itu kan thariqah, perlu dibimbing. Lebih dari guru. Lebih dari ngajarkan kitab. Fungsi apa? Bukan mujtahid, bukan menafsirkan, menyimpulkan. Dia berfungsi sebagai penjelas. Kalau agama adalah hukum-hukum permanen, ini sudah ada. Oke. Nah, terus kehidupan kita ini tidak perlu hukum-hukum lagi. Perlu hukum. Dia berfungsi untuk terus menjalankan, memproduksi hukum-hukum sesuai dengan konteks zaman, sesuai dengan setiap periode waktu, memerlukan otoritas yang sama. Loh, apa arti otoritas pada kesempurnaan awalnya bila tidak sempurna pada akhirnya? Absurd. Oke, otoritas. Tapi otoritas itu konsep, Bang. Maksudnya, ya jangan masuk ke siapa. Nah, itu mah otoritas di konsep. Ya apa maksudnya? Emang bisa tiba-tiba orang punya kesamaan konsep tentang otoritas terus berjalan dengan tindakan yang sama, kemudian tercipta sebuah sistem sebagai agama, menjadi sebuah sistem yang applicable? Nggak bisa. Tetap saja. Tidak otomatis orang punya konsep tentang kewenangan, tentang kesucian, tentang ini terus langsung berlaku. Anda sudah meyakini imamah? Iya, sudah. Alhamdulillah, imamah. Maksudnya imamah? Ya, saya yakini Imam Ali sebagai imam. Terus, ya sudah. Sudah gimana? Kamu dapat nomor WA-nya Imam Ali? Bagaimana kamu terikat dengan Imam Ali? Ya sudah kan, sudah nyebut-nyebut ya Ali itu. Terus, ya ini sudah syiah kan? Cuma gini dok lah. Cuma begini. Ya kirim-kiriman alhamdulillahilladzi ja'alana. Nunggu Idul Qadir. Terus selesai. Terus ini kita dimusuhi terus harus berhadapan dengan Israel, ini urusan itu. Oh, enggak. Ada sesuatu. Imamah itu bukan hanya peristiwa sejarah yang kita kenang-kenang sebagai narasi sejarah untuk kita dengar, kita ulang-ulang. Dia harus berlaku dalam kehidupan kita. Baru dia berlaku sebagai agama. Nah, rupanya memang ada upaya untuk menghindari untuk bicara tentang Bicara tentang berarti bicara tentang menggugurkan status quo yang sudah membangun otoritas ini dalam sejarah dari awal. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga ya sudah ada tapi nya itu kapan-kapan. Dibuat sedemikian rupa sehingga utopis gitu. Yang mau lahir, setiap kali yang mau lahir itu siapa yang bisa mengidentifikasi DNA-nya? Sampai akhirnya menjadi tidak jelas. Karena berbicara tentang otoritas yang terhubung, yang transenden, itu berat buat mereka. Orang yang sudah terbiasa dengan itu menganggap gaib. Apa gaib? Kegaiban. Gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada gaib. Ada 3 minimal kategori tentang gaib yang kita perlu rapikan sedikit. Gaib itu sesuatu yang tak bisa dikonsepkan, itu namanya gaib level 1.
Kita tidak bisa membingkai dengan nalar kita. Itu namanya gaib level 1. Makanya Allah disebut oleh para sufi sebagai ghaibul ghuyub, maha misterius, tidak bisa diketahui. Begitu Anda gambarkan, bukan itu. Itu gaib level 1. Kegaiban eksistensial. Itu artinya gaib. Jadi akal tidak bisa. Atau diri kita, aku. Kita kan sering nyebut aku. Aku itu tidak bisa kita lukis. Itu gaib juga. Level 1. Artinya tidak nalar, tidak indra. Dia tidak bisa dipikirkan. Mengapa? Ya karena dia bukan objek pikiran. Kenapa bukan objek? Tidak bisa dipikirkan. Anda begitu memikirkan sesuatu itu harus terbatas. Bukan karena tidak boleh. Jadi Anda jangan mikirkan Tuhan. Ini jangan, itu artinya kamu akan sia-sia. Apapun yang kamu pikirkan tentang Tuhan bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibingkai oleh pikiran. Mengapa? Karena pikiran itu objeknya pasti membatas-batasi. Bisa dipahami ya? Sederhana. Saya bisa mikirkan kursi ini. Mengapa? Karena kursi ini berbeda dengan karpet ini. Saya tidak bisa memikirkan Tuhan. Mengapa? Tuhan bukan objek untuk dipikirkan. Alat kita dibuat bukan untuk itu. Bukan dilarang nanti masuk neraka. Enggak seberat itu. Jadi kalau ada orang bicara sama minta rezeki, minta uang ke sumur berusia 100 tahun. Syirik atau tidak? Jangan syirik. Sudah tidak punya duit dibilang syirik. Cuma stres. Dia sudah keadaan ekonomi sulit sampai ngomong sama sumur. Sudah kere dibilang syirik. Stres ya. Jadi syirik itu tidak sederhana persoalan nyembah sandal jepit ini. Itu orang sakit. Syirik itu jangan diturunkan kelasnya kelas trotoar begitu. Syirik itu kalau dikatakan apa sih syirik itu? Katakanlah bahwa Allah itu satu, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Ya kan kita meyakini itu. Tapi kalau Tuhan yang Maha Esa itu artinya Tuhan itu satu, tidak ada pasangannya, kan gitu ya? Tidak ada yang mirip sama Tuhan kan? Begitu ya? Laisa kamitslihi. Kira-kira saya ada yang mirip dengan saya enggak? Persis seperti saya? Tidak ada, ya podo. Esa juga dong. Emang Pak Tohari ada yang persis seperti Pak Tohari? Persis. La syarika lahu Pak Tohari ini. Saya juga begitu. Kalau artinya satu itu tidak ada duanya, dua itu artinya satu dan dua pasangan. Ya biasa. Allah satu, aku juga satu, KTP satu, DNA satu, sidik jari satu, tidak ada yang sama. Cuma begini. Ya Allah kok sampai perang-perangan gini, ribet-ribet. Kenapa? Apa maksudnya Esa? Esa itu bukan Allah individunya, keberadaannya satu. Tidak boleh yang ikut urunan untuk punya ada juga. Jadi kalau dikatakan Allah itu satu, Allah sebagai keberadaan yang satu, tidak ada keberadaan lain. Tapi kalau Allah sebagai sosok, sebagaimana saya punya sosok, Allah aku satu. Kijang tiada duanya, la syarikalah. Jadi kalau kita memahami arti kenapa kita syirik itu levelnya tinggi. Ketika kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu punya otoritas satu-satunya, syirik. Kalau yang nyembah sumur minta duit sama kasur minta, syirik, campur-campur stres, perlu sanak dua pil selesai. Kalau syirik yang levelnya tinggi, makin syirik makin tauhid nanti ke atas. Loh, kok bisa? Iya,
Tuhan pun sudah ada. Kalau syirik yang kelas umum kan aku dan Tuhan, aku juga jadi tujuan, Allah juga jadi tujuan. Kalau enggak, Allah juga aku tahu. Mentauhidkan dirinya. Ini tauhid terbalik namanya. Yang lain enggak ada. Aku saja. Apa ada yang enggak ada? Kalau ada ya ada dalam bentuk perilaku. Kalau ada dalam bentuk klaim, ya Fir'aun edisi terbaru. Nah, ketika kita memahami bahwa agama yang kita anut ini datang dari Tuhan, Tuhan itu datang dengan membawa agama ini tujuannya untuk diterapkan. Ya kan? Agama ini kan datang untuk diterapkan, untuk diperlakukan, untuk menjadi sistem. Nah, bagaimana dia menjadi sistem? Kalau agama ini hanya sibuk dengan ajarannya. Undang-undangnya, larangannya, halal, haram, sah, batal, suci, najis. Terus, ya sudah, monggo sekecakan. Kreatif. Tanpa ada yang memberlakukan. Tanpa ada yang punya hak untuk menafsirkan agama itu. Yang terjadi kesambutan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengapa kita meyakini gaib, kegaiban dalam pengertian pertama tadi itu Allah yang tidak bisa digambarkan. Makanya kita disuruh bertasbih. Tasbih itu artinya membersihkan semua konsepsi kita tentang Tuhan. Karena tidak seperti itu. Nah, Al-Quran itu menyebutkan tentang Al-Quran dengan bahasa kita, bahasa manusia. Tidak ada lagi, karena kita hanya bisa menggambarkan Tuhan dengan bahasa kita. Karena itu penjelasan kita tentang Tuhan tidak akan pernah benar. Tapi dimaafkan, karena Allah juga bicara dengan bahasa kita. Nah, gaib itu, jadi kalau ada orang menolak gaib, ya menolak Tuhan. Jelas? Yu'minuna bil gaib. Gaib kedua, itu artinya tidak dikenali. Tidak dikenali dengan pikiran, tidak bisa dilihat, tidak bisa diinderakan, itu gaib. Orang melihat kalau tidak empiris, tidak saintifik, tidak bisa diobservasi, itu berarti gaib. Ya, banyak yang tidak bisa diobservasi, tidak ada bentuknya. Ilmu ini, kamu mau kemana? Saya mau kampus. Ada apa di kampus? Mau belajar. Loh, emang ada ilmu kotaan gitu di sana. Jadi kalau ke kampus tujuannya seperti ngambil barang, gudang. Enggak. Ilmu itu di sini. Tidak ada bentuknya. Itu gaib. Informasi yang saya omongkan ini tidak kelihatan. Suara, material. Tapi ilmu di balik kata yang ditandai oleh kata itu tidak terlihat. Gaib. Kita berurusan dengan gaib lebih banyak daripada yang tidak gaib. Ya, enggak gaib. Kemudian gaib yang tidak bisa dilihat dengan indera, atau punya pengertian yang lebih rendah, gaib itu tidak hadir di depan kita, itu gaib. Yang ketiga, hadir tidak di depan kita, itu namanya gaib. Rumah kita bagi kita yang di sini gaib. Ya, kita kan di sini. Jauh dari, berjarak dari rumah, itu gaib karena tidak hadir di depan kita. Atau peristiwa kemarin kan hari Selasa bagi kita gaib karena kita tidak hadir di hari Selasa saat ini. Hari Kamis gaib, kenapa? Karena tidak hadir sekarang ini. Nah, orang anggap gaib itu artinya tidak hadir sekarang, padahal pasti besok. Matahari tidak terbit sekarang, itu gaib. Yang kelas 3 ini. Ada lagi gaib itu artinya yang tidak dipahami di gaib. Jadi yang ilusi, yang khayal itu gaib. Nah, kalau kita paham tentang kegaiban itu sebagai sesuatu yang transenden, agama ini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah penghubung antara Allah dan Nabi dan manusia. Berarti agama ini harus punya warna Tuhan, juga punya warna manusia. Kalau cuma warna Tuhan, tidak berlaku bagi manusia, buat apa? Tujuannya untuk manusia, dari Tuhan untuk manusia. Nah, dari manusia, kalau manusia agama dipisahkan dari Tuhan, ya orang mikiri agama sendiri-sendiri, ngatur sendiri. Maka dari itu ada penghubung antara Tuhan dan manusia berupa agama. Nah, berarti agama adalah wahyu Allah, ilmu Allah, dan karena itu
harus ada yang memegang otoritasnya. Otoritas itu transenden, mulia, metafisik. Harus metafisik karena Allah gaib, menghubungnya gaib. Jadi kalau artinya imam yang hadir sebagai agama itu gaib, sejak dulu gaib. Kalau artinya gaib, kalau artinya gaib itu tidak hadir di tengah kita, orang-orang sekitar kita juga gaib. Kita tidak berhubungan dengan imam. Nah, fungsinya apa? Apa perlu hadir imam bagi kita untuk memastikan bahwa dia ada? Kalau kehadiran itu seperti yang dipahami, ada, hadir, itu beda. Hadir itu sudah pasti ada. Hadir di tengah kita. Apakah kehadiran yang dimaksud itu adalah kehadiran sosok atau kehadiran transenden? Kita kadang-kadang terlalu sederhana. Oke, kita bicara tentang siapa, tapi tanpa nama. Sudah, memang tidak mungkin otoritas konsep saja, kan perlu sosok. Tapi tidak ada namanya. Ya sama juga. Kenapa? Ya kan belum lahir. Dan kalau cuma siapa, tapi tidak ada yang bisa ditunjuk, sama juga sama dengan otoritas. Kita akan sibuk mencari siapanya, gontok-gontokan untuk bicara tentang siapanya. Harus ada namanya. Bagaimana membangun namanya? Ya dibangun dari otoritas sebelumnya. Logis atau tidak logis, tidak penting. Loh, kok bisa? Loh, Anda kadang mempertanyakan suatu yang logis, itu tidak logis. Gimana urutannya, Bu? Gimana? Kok kita tidak boleh mempertanyakan? Bukan tidak boleh mempertanyakan, kadang kapasitas kita juga tidak paham. Anda berada di ruang dokter, sudah di ruang dokter, sudah mau dibedah. Anda jangan tanya dalilnya, argumen-argumennya, dijojot, diutek-utek sama dokternya. Kritis ini. Kritis itu sebelum masuk ruang operasi. Kritis, sak kritis-kritisnya. Pastikan dia punya kompetensi, punya otoritas. Tapi ketika Anda sudah di dalamnya, Anda tidak bisa. Malah mempertanya itu yang kelihatannya logis, tidak logis. Lakukan, tidak usah. Menurut saya, shut up, mingkem, justru logis. Loh, Anda di ruang operasi, dalam pertempuran. Oh, ini kelihatannya keputusannya komandan. Wah, ini harus ditembak, ini bobong turung ini. Maksudnya kritis dan cekek langsung supaya tidak nulari pembangkangan. Karena itu Anda tidak dituntut untuk tahu semua apa yang ada dalam agama ini. Tapi Anda perlu tahu tentang prinsip yang karena itu Anda terikat oleh agama ini. Nah, kita menganut agama ini karena apa? Hanya satu. Karena harapan. Kalau karena faktanya, tidak sumbut. Please. Karena harapan. Mengapa? Baik dan buruk itu nyata ada. Ya, kita kan tidak bisa tidak memihak baik dan buruk. Tidak bisa kan? Melepaskan ini bebas nilai seperti di hutan, tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti ini, ya ini kasihan. Cuma saya, ya gimana ya, cuma tidak enak, cuma ini. Tapi kita tahu ini sebetulnya baik, ini sebetulnya buruk, ini benar, ini salah, ini zalim, ini adil. Nah, nyata itu, tidak bisa kita tolak. Dan karena itu kita berharap itu ditegakkan. Ya kan? Kita ada harapan nonton film aja kepingin jagoannya menang padahal buatan. Itu karena memang itu inherent, nyata. Dan karena itu nyata kita mengharapkan itu ditegakkan. Dan karena itu kita yakin Tuhan memang tidak sia-sia membuat kita memiliki pemahaman tentang benar dan salah, baik dan buruk, zalim dan adil. Itu tidak sia-sia. Itu harus ditegakkan. Nah, bagaimana menegakkannya? Dengan otoritas. Maksudnya otoritas itu sebagai apa? Otoritas tidak hanya menjelaskan. Pemegang otoritas memberlakukan. Bagaimana dia memberlakukan? Ketika orang menerima agama itu adalah otoritas. Ketika orang menerima bahwa agama ini bukan ajaran. Otoritas itu adalah agama.
ajarannya. Terserah yang punya otoritas. Nggak usah ngurusi resep. Sadarlah bahwa Anda pasien. Selesai. Nah sekarang ketika kita sudah menemukan agama sebagai otoritas, otoritas dihadirkan dalam bentuk sebuah apa? Bagaimana menghadirkan otoritas? Otoritas bukan untuk diomongkan, dijalani. Bagaimana kita supaya benar-benar mengikuti otoritas? Ya ini sudah ngomong-ngomong ini, sudah WA-an kan berarti sudah berotoritas. Tidak gitu, Bu. Tidak begitu, Bos. Tidak begitu. Kalau cuma gitu, ya tidak sulit. Yang sulit itu ketika kita berada menjalani otoritas itu apa? Kerja kolektif. Karena otoritas ini gradual, bertingkat-tingkat. Nggak mungkin otoritas itu berita tentang satu posisi tertentu di atas tanpa otoritas yang ada di bawahnya. Itu absurd, utopis. Jadi gimana Anda menjalani agama? Ikuti otoritasnya, jalani, dan ketika Anda tahu menjalani, tidak penting benar atau salah dalam melaksanakan otoritasnya. Karena yang penting adalah menjalani otoritasnya. Sekarang ada pilihan, ini ada otoritas kerja kolektif, ini tidak ada. Pilihannya itu. Loh kalau ya kita menjalani otoritas ini ada, yang ini otoritas opsional, Anda bertanggung jawab terhadap ini tidak ada, tapi memang tidak mau peduli. Memang egonya besar. Bagi dia tidak terbiasa dengan kepatuhan. Wah, dia agama hanya otoritas dan harapan. Karena itu kita kumpul di sini. Mengapa kita menantikan Imam Mahdi? Mengapa kita memperingati nisfu Sya'ban? Ya karena kita yakin agama itu dikawal. Transendensi tidak akan putus. Bagaimana caranya? Bukan urusanmu. Selama kita percaya agama, Allah percaya agama, percaya otoritasnya. Enggak, ini kan gimana? Anda jangan berdoa. Kalau Anda tidak percaya kegaiban, sekalian tidak percaya Allah. Kalau Anda tidak percaya pengawasan dari Allah, sekalian jangan percaya Nabi. Loh, buat apa kita percaya mediasi kenabian, tapi kelanjutannya Anda tidak percaya? Sekalian aja tidak percaya Nabi. Sekalian tidak percaya Nabi, sekalian tidak percaya agama. Sekalian tidak percaya agama, sekalian tidak percaya Tuhannya. Toh, salah satu dari mata rantai ini kita buang, itu sama dengan membuang semuanya. Tidak bisa kita setengah-setengah. Nah, dari situ kita perlu memperbaharui iman kita tentang penantian. Penantian itu artinya mulailah Anda berperilaku sebagai orang yang punya kepatuhan kepada otoritas. Sekecil apapun sesuai dengan kapasitas kita. Dan dari situ kita sudah berada di dalamnya. Tidak penting Anda bertemu atau tidak bertemu. Siapa tahu dengan begitu kita bisa mendapatkan. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih. Di antara orang mukmin ada yang sudah kena dapat bagiannya. Wa minhum may yantazir. Ada juga yang menanti. Tapi kan tidak semuanya. Waktu kita tidak perlu juga membagi-bagi waktu. Ini ada videonya, ini akan tanda-tanda. Tidak usah lah. Tidak usah jadi peramal-peramal. Ini menurut hadis ada yang punya kecenderungan gitu. Tidak usah dilanjutkan. Tidak berkelas. Lebih baik ngurusi yang wajib-wajib yang ditinggalkan aja. Sholat qadha ini gitu-gitu tidak penting. Kadzabal qatun kata Imam Ja'far Shadiq. Berbohonglah orang yang memastikan ini tanggal ini Sufyani ini. Aduh, sudah laksanakan tugasmu. Mau Sufyani, mau Umawi, mau apa? Tidak terlalu penting. Yang penting do your job. Lakukan tugasmu. Lebih baik daripada nge-share yang tidak jelas. Rabun prioritas harus kita hindari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.